Oke teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Dan hari ini rencananya saya mau herping sendirian lagi teman-teman. Kebetulan kameramen masih sibuk, jadi nggak masalah kita kali ini herping sendirian lagi ya. Semoga nanti kita bisa menemukan ular ataupun hewan-hewan lainnya teman-teman. Ikuti terus petualangan kita. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Jadi ini lokasinya nggak jauh dari rumah saya ya teman-teman. Dan di seberang sana itu ada aliran sungai kecil. Rencananya kita bakalan nyusurin sungai kecil ini teman-teman. Oke, kita lanjut susurin sungai ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di sungai kecil ini. Nah, salah satu spot favorit ular kors itu di pohon ini teman-teman. Kalau di tempat saya ini namanya pohon keciat ya. Nggak tahu di tempat teman-teman namanya pohon apa. Ini pohonnya kayak gini. Itu biasanya mereka suka di pohon ini dan nih yang ada di depannya. Kayak apa ya, rumput gajah atau gelagah mungkin ya teman-teman, tapi sepertinya ini masih kosong, belum ada ularnya. Kita lanjut sampai bawah teman-teman. Nah teman-teman, di atas sana ternyata ada seekor ular. Kalau dari bawah ini kan warnanya hijau ya, dan kalau saya lihat di bagian kepala itu sepertinya dia jenis Dendrelaphis formosus teman-teman, yang semacam ular tampar tetapi matanya glow teman-teman dan warnanya hijau. Kita coba tangkap ya teman-teman, semoga nanti kena teman-teman. Aduh, ternyata kabur teman-teman. Ularnya kabur. Ini malah hooknya sampai bengkok kayak gini. Dan ternyata ularnya lolos teman-teman. Ya, seperti itulah susahnya kalau kita herping sendirian. Jadi pas kita nemuin ular dalam posisi yang sulit, itu memang banyak lolosnya teman-teman. Tadi pohonnya kita goyang-goyang, ularnya turun, terus dia lari teman-teman. Dan sampai hook saya tuh patah teman-teman, karena ini memang hook murahan gitu ya, cuma 40 ribuan, jadi sampai patah kayak gini. Dan ya nggak masalah, nanti kalau ada rezeki kita cari hook dengan kualitas yang lebih baik lagi teman-teman. Kali ini lolos nggak masalah, kita lanjut lagi, semoga nanti di depan kita bisa menemukan ular yang lebih cantik lagi teman-teman. Ya teman-teman, kita menemukan ada seekor ular lagi. Itu kita pastikan ular kors ya teman-teman, di bagian atas sana. Lagi-lagi kita menemukan ular di atas pohon yang cukup tinggi ya teman-teman. Dan ini cukup susah karena ini pohon jambu cukup tinggi. Dan kemungkinan kalau kita panjat pun dia nggak akan kena kayak tadi ya teman-teman. Karena pasti dia bakal turun dan lari teman-teman. Tapi kita coba, siapa tahu kena ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman, siapa tahu dia mau turun dan gak langsung terjun. Tadi di mana ya? Tadi di atas ini teman-teman ularnya. Itu ada bekas shadingan teman-teman. Cuman ularnya tadi di sebelah mana ya?
Tadi ada loh. Apa tadi cuma shadingannya ya? Kayaknya enggak sih teman-teman. Tadi memang ada ularnya. Alah, maling di game iki. Oh iya teman-teman, itu masih ada di atas sana teman-teman. Ini ada bekas shadingan. Duh, hari ini game iki. Ini bekas shadingannya teman-teman. Wah, kok nggak ada? Nah, ini teman-teman, ternyata kita menemukan bekas shadingan ular koros. Cuman dari atas kok nggak kelihatan ularnya teman-teman. Nggak tahu entah dia udah kabur atau memang nggak kelihatan. Dan ini hasil shadingannya, ukurannya cukup besar teman-teman. Ini ya. Kok bisa nggak kelihatan ya? Lu ngamaring di mana ulane? Bisa jero raket pan ulane sih lah. Mungkin ngono kok. Glosor ngendi lo kan? Wah, ternyata udah kabur teman-teman. Padahal harusnya kalau kita lihat dari hasil shadingannya tuh cukup besar teman-teman ularnya. Oke lah, kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya lihat ada seekor ular koros cukup besar di atas sana. Wah, itu juga teman-teman, anjay. Tuh ya teman-teman, itu ada satu. Dia lagi berjemur sepertinya. Coklat nggak kelihatan. Kemudian di sana ada lagi satu. Kita coba tangkap. Semoga kena ya teman-teman. Koros, Pak. Kita dapat teman-teman, ini satu ekor. Di sana masih ada satu. Kita coba tangkap dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata kita cuma berhasil menangkap satu ekor ular koros ya teman-teman. Tadi di awal kita menemukan, saya sih yakin itu Dendrolapis formosus karena yang bagian bawahnya itu hijau teman-teman. Dan itu saya yakin itu memang jenis dari Dendrolapis atau ular tampar ya. Dan yang kedua, lolos juga, kita cuma dapat shadingannya. Dan yang ketiga kita dapat ini, terus tadi 2 ekor di tempat yang sama, di tempat ular yang ini. Itu lolos juga teman-teman. Dan memang susahnya kalau kita ngebawa kameramen ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak
bisa fokus ke ularnya. Dan yang ngeselin lagi adalah handphone yang buat ngerekam ini teman-teman, itu dia kadang mati sendiri karena mungkin penyimpanannya udah penuh. Jadi pas kita rekam, saya tinggal buat nangkap ular, ternyata itu mati sendiri teman-teman. Jadi tadi 2 ekor yang lolos terakhir itu memang nggak kerekam ya, pas momen saya terjun dari atas kemudian ke sungai itu nggak kerekam momennya teman-teman. Ya mungkin kita harus ganti device, ganti handphone mungkin yang penyimpanannya sedikit lebih besar ya teman-teman. Karena susahnya kalau kita herpes sendiri kayak gitu teman-teman, handphonenya tuh kadang suka mati sendiri, berarti udah kita play buat ngerekam ternyata mati teman-teman. Nah ini kita dapat 1 ekor ular koros ukuran tergolong kecil teman-teman, bukan ular berbisa, dan ini merupakan ular sahabat petani karena dia memangsa tikus, mengontrol hama tikus yang ada di sawah teman-teman. Ini ya. Dan tadi sebenarnya yang 2 itu lebih besar dari ini teman-teman. Yang 1 memang warnanya coklat dan badannya agak gemuk, kemungkinan lagi bertelur mungkin ya, karena bagian bawahnya tuh gemuk. Dan yang satunya lagi warnanya seperti ini, lebih besar lagi dari ini, tetapi lolos juga teman-teman karena memang medannya cukup sulit. Dia di atas pohon agak tinggi, kemudian terjun ke sungai, masuk ke semak-semak. Jadi ular itu kalau udah masuk ke semak-semak ya memang sulit ya buat kita temukan teman-teman. Oke, nggak masalah, kita lanjut beberapa meter lagi ke depan. Setelah itu kita mungkin naik lagi ke atas. Oke teman-teman, kita naik ke pinggiran sawah lewat galeng, karena biasanya di pohon-pohon maja seperti ini itu biasanya ada ular korosnya teman-teman, dan posisinya akan lebih enak kalau kita dari atas. Oke, semoga nanti kita bisa nemuin ular lagi. Oke teman-teman, di atas sana ada ular koros dan ini cukup besar ukurannya teman-teman. Ini babon sih, ini kalau kena mantap sekali teman-teman. Kita coba aja ya, nanti kita ganggu dari bawah. Nih ya teman-teman, cukup besar, mantap sekali. Semoga kita beruntung. Oke teman-teman, kita akan coba tangkap ular koros besar yang 1 ini. Ini ukurannya jumbo nih teman-teman. Kita coba ganggu ya. Aduh, lagi-lagi ngilang teman-teman. Aduh, padahal cukup besar teman-teman. Semarin gimana lah. Oke. Kena teman-teman, kena teman-teman. Babon nih teman-teman, ini babon nih. Ini babon nih teman-teman.
Oke teman-teman, kita dapat 1 ekor yang besar. Dan ini ukuran babon teman-teman. Tadi posisinya tuh susah banget di atas pohon bambu ya. Dan ini tadi hampir lolos. Ini yang kecil malah kasihan, ini dia melintir-melintir teman-teman. Kita coba tangkap dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita dapat 1 ekor lagi. Setelah kita berjalan cukup jauh dan beberapa kali kita lolos ya teman-teman, akhirnya kita dapat 2 ekor, yang satu besar, yang satu kecil. Tetap masih dengan perkorosan ya teman-teman, karena memang lokasinya juga kita nyarinya yang biasanya ada ular koros, kemudian jamnya, cuacanya juga kita memang nyarinya untuk ular koros. Nah, kalau ular-ular kobra, ular peties mukosus itu memang biasanya dia berada di sekitar sawah juga, tetapi biasanya mereka akan keluar pas udah panas atau mulai terik teman-teman. Sedangkan kalau ular koros ini biasanya pagi dia masih berada di atas pohon teman-teman. Dan ternyata di lokasi sekitar saya ini juga masih banyak ya buat ular koros teman-teman. Kita akan rilis untuk ular korosnya ini teman-teman, karena ini bukan ular berbisa dan bermanfaat buat para petani ya teman-teman. Sekali lagi mohon teman-teman tidak meniru adegan ini, karena dilakukan oleh profesional ya teman-teman, dan karena kita udah paham mengenai karakter ular dan jenis-jenis ular berbisa atau tidak ya teman-teman. Kita langsung rilis saja di sini ya teman-teman, dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Salam pramuka dan salam lestari. Kita rilis di sini aja teman-teman. Ini kita rilis yang kecil dulu nih teman-teman, ini kasihan dari tadi ya. Nih kita rilis di sini tuh, dah. Salam lestari. Nah teman-teman, ini saya dalam perjalanan pulang ternyata nggak sengaja lihat ada ular koros besar 1 ekor di atas sana teman-teman. Ini kelihatan ya, itu ukurannya cukup besar dan panjang teman-teman. Ini sangat jelas dan dipastikan itu ular koros teman-teman, di atas pohon, dan lokasinya tinggi teman-teman, di atas pohon mahoni. Cuma nggak kita ambil lah ya, kita udah dapat juga, biar mereka tetap stay di situ, lestari di alam teman-teman.